Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang implementasi kurikulum. Sebelum membahas lebih dalam tentang implementasi kurikulum, di sini kita akan membahas tentang kualitas pengembangan kurikulum terlebih dahulu. Nah, dalam dunia pengembangan kurikulum, kualitas pendidikan langkah nyata menuju desentralisasi dan partisipasi maksimal pada instruktur dalam perencanaan kurikulum adalah perhatian utama para spesialis. Nah, setelah membahas kualitas pengembangan kurikulum, kita akan membahas lebih dalam tentang implementasi dalam pengembangan kurikulum. Implementasi dalam pengembangan kurikulum ada beberapa tahap yang harus diperhatikan agar sesuai dengan harapan sekolah. Di bidang pengembangan kurikulum, banyak model kurikulum yang disusun selama bertahun-tahun, dari yang sederhana hingga yang rumit. Nah, menurut Taylor, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. Yang ketiga, menentukan organisasi pengembangan pelajar. Dan yang terakhir, menentukan kualitas pembelajaran. Setelah membahas tentang implementasi dalam pengembangan kurikulum, di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam implementasi pengembangan kurikulum. Nah, unsur yang pertama yang kita akan bahas di sini yaitu buku. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu buku teks. Pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang digunakan. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 menjelaskan bahwa sesuai dengan SK kelulusan dan standar isi, karakteristik pembelajaran dari suatu pendidikan terkait erat pada SK dan kelulusan serta standar isi. Nah, yang ketiga di sini yang akan kita bahas dalam unsur-unsur implementasi pengembangan kurikulum yaitu guru. Nah, guru dalam pengelolaan kelas, guru wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Guru memberikan penguatan, mendorong dan menghargai peserta didik serta berpakaian sopan. Yang keempat yaitu siswa. Nah, siswa memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu kualitas kompetensi Indonesia, dan yang terakhir yaitu penguasaan kompetensi yang berjenjang. Nah, yang kelima di sini yang akan kita bahas yaitu standar kompetensi kelulusan atau SK kelulusan, adalah suatu kriteria tentang klarifikasi kemampuan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang keenam di sini yang akan kita bahas termasuk yang terakhir dalam unsur-unsur pengembangan kurikulum yaitu penilaian. Dalam penilaian, proses pembelajaran menggunakan pendidikan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Nah, setelah membahas tentang evaluasi kurikulum, kita akan membahas tentang tujuan evaluasi kurikulum. Nah, tujuan evaluasi kurikulum di sini memiliki 3 tujuan untuk keperluan. Yang pertama yaitu untuk keperluan perbaikan program, yang ketiga untuk keperluan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, dan yang keempat untuk keperluan penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas di sini tentang fungsi evaluasi. Nah, fungsi evaluasi itu sendiri terbagi atas 2 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi formatif, dan yang kedua yaitu fungsi sumatif. Nah, fungsi formatif di sini untuk perbaikan berbagai unsur penting yang masih dianggap lemah pada ide, sedangkan unsur sukmatif untuk menentukan status kurikulum dilanjutkan atau diganti. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai implementasi kurikulum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.